Ananda boleh tahu juga kasusmu seperti apa sekarang? Kalau sekarang saya beda dengan Raffio. Raffio kan bikin laporan ke Propam dan ke berbagai tempat lainnya. Saya waktu itu tidak bikin laporan sama sekali karena dua hal. Pertama, ketika keluar dari Polda itu saya kemudian diancam lah begitu ya, tanda petik. Di apa? Diancam dengan pidana baru. Oh, oke. Karena statement saya kepada media, di situ saya mengatakan bahwa banyak mahasiswa dan pelajar Ya, yang saya baca diperlakukan itu. secara tidak etik, ya itu karena omongan saya itu. Terus kemudian juru bicara Polda Mensomasi Anda? menanggapi dengan jangan sembarangan ngomong, nanti bisa kena pidana baru. Jadi saya karena kalimat itu saya hilang selama 2 minggu, saya juga nggak berusaha lapor. Dan kedua saya Sorry, maaf, ada pertanyaan yang menggelitik saya, Ananda. Kalau memang Anda lihat di kantor Resmob itu ada mahasiswa diperiksa tanpa pendampingan hukum, diperlakukan tidak etik. Kalau Ananda mengatakan hal yang benar, kenapa harus takut? Karena saya mengatakan hal yang benar karena saya menemui mahasiswa dan pelajar itu, saya kan seruangan sama mereka. Saya mengatakan hal yang benar. Kenapa saya takut? Karena pada saat itu situasinya agak gimana ya, Mbak? Pada saat itu situasinya bukan situasi normal. Siapapun yang yang tidak bersalah pun bisa dikenakan pasal pada masa-masa itu ya. Jadi dengan berbagai pertimbangan pada saat itu keputusannya pada saat itu ya udah menghilang aja dulu selama beberapa minggu, lihat situasi. Nah, ini berkaitan sama hal kedua yang bikin saya nggak lapor adalah saya keluar itu nggak bawa dokumen apapun. Bahkan selama saya ditangkap, ditangkap di rusun dan saya di dalam berusaha di BAP, saya nggak pernah lihat dokumen surat penangkapan atas masalah apa saya dibawa ke polisi. Pasal apa yang saya langgar itu saya nggak pernah dikasih lihat, dan saya sampai keluar pun nggak dikasih pegang. Jadi kalau mau lapor kan pasti kan ditanya ini lapor apa benar Anda ditangkap, mana buktinya, suratnya mana. Pasti saya tidak bisa memenuhi itu. Jadi waktu itu pertimbangannya ya kita bermasalah sama polisi, tapi kita lapornya harus ke polisi, lapornya harus ke Polda pula, di mana di tempat yang sama saya diancam dengan pidana baru. Jadi itu gimana ya sebagai warga sipil yang itu berat sekali sih buat seorang warga sipil biasa seperti kami ini gitu. Oke. Kan kalau Ananda kan Anda nggak hanya seorang seniman, penyanyi gitu. You're far beyond that gitu, juga bisa dibilang aktivis. Pada saat Anda apakah nanti juga saya akan tanyakan pertanyaan yang sama pada Raffio, dengan undang-undang ITE yang sudah ada sebelumnya, apakah orang-orang seperti Ananda misalnya pernah berpikir bahwa terjerat pada undang-undang ITE ketika memang menyerukan sesuatu yang wah ini bisa dianggap berbahaya? Ananda dulu. Oh ya, pada saat bikin kampanye crowdfunding itu, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu sama sekali tidak melanggar hukum, karena yang namanya bersuara, menyampaikan aspirasi, mendukung gerakan itu adalah sesuatu hal yang sangat lumrah gitu ya di negara demokrasi, dan itu sesuatu yang sangat biasa saja begitu. Bahkan ada banyak di luar sana demonstrasi-demonstrasi di mana pendanaannya tidak transparan. Nah, justru kan kita datang dengan sebuah gagasan, mencoba sebuah gagasan bahwa yang namanya unjuk rasa bisa juga didanai dengan dana publik dan dikelola secara transparan, sehingga dan jelas ya orang. Menurut saya, jadi sebenarnya Ananda ingin memberikan contoh. Ini ada gerakan mahasiswa menolak RUU KUHP dan KPK yang mau direvisi. Anda lebih menunjukkan bahwa ini loh, saya ya emang bohirnya gitu. Karena saya tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sesuai dengan aspirasi saya. Biasanya bohirnya itu kan malah berada di belakang layar. Seorang Ananda Badudu ingin menunjukkan bahwa ya nggak apa-apa, saya bagian dari bohir dari kegiatan murni mahasiswa. Saya bukan bohir ya, saya hanya menyalurkan uang bohir. Inilah panitia untuk bersama-sama mengumpulkan bohir. Kan kalau kita dengar kan selalu bilang siapa sih bohirnya dari demo-demo mahasiswa. Seorang Ananda Badudu ingin menunjukkan ya saya mau chip in, saya mau menyumbang untuk gerakan mahasiswa. Dan Anda merasa aneh kalau itu harus dipidana.
Iya, iya justru karena menurut saya itu sebagai suatu gagasan yang layak diuji gitu ya. Karena itu baik untuk iklim demokrasi di Indonesia karena kita nggak menerka-nerka lagi nih. Misalnya nih kita lihat ada demonstrasi mendukung perubahan undang-undang KPK. Kita lihat demonya besar, banyak sewa Metro Mini, nasi kotaknya bagus, kayaknya ada dananya gede di belakangnya, tapi kita nggak pernah tahu itu dari siapa dan bagaimana di pengelolaannya, apakah mereka dapat uang atau enggak. Ini gagasan yang waktu itu coba ditawarkan adalah kita bisa kumpulin patungan dari semua publik lewat dan memakai semua sumber yang ada di internet, lalu menggunakannya bersama-sama untuk menggaungkan Karena sebuah Anda merasa setuju dengan gerakan itu sesuai dengan aspirasi Anda. Ya. Iya, iya. Ya.